Wih, mari gini Natalan. Jajan apa nang omah yo? Hei, kau. Wih, Tak ngokno kok galau kon. panjang umur awakmu, Cak. Iya. Aku iki butuh jajan gawe Natal. Nah, iki sing cocok iki nih. Wis coba ya. Ditokno. Iki aku gawe tamu. Awakmu meni tuku dhewe. Tamumu lak tekone tahun Ora, lebaran. minggu ngarep tamu. Awakmu tak kei contoh iki ae. Ya Allah tega Oke, Cak. ya. Engko Terus, berarti ki ya. aku icip-icip dhisik. Icip iki. Yo, Nah. cocok Iku apa ae, iku tuku apa nang ae? kene. Wah, engko ae. Tapi nero bukan iki engko iso takut nang roti iki yo. Ada, yo. Lho, mek loro to? Yo engko ae. Tarik sis. Wah, Semangka. loh. Aku ngomongin nang kene metu nang kene. Kan aja ya. Oh iya, Rek. Isinya semangka ini. Bukan, isinya nastar. Oke. Halo, sobat inspirasi sekalian. Kali ini kita episode spesial nih. Kenapa? Karena yang datang ini KIA, Klinik Ibu dan Anak. Salah, kombinasi ibu dan anak. Ini monggo bisa diperkenalkan buat sobat inspirasi sekalian. Ya. Halo, assalamualaikum. Saya Nurul dan ini putri saya Linda. Kami memang benar ya KIA. Kombinasi ibu dan anak. Kombinasi ibu dan anak. Nah, ini produk kami Linfy Cookies. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan datang menembus macet dan hujan. Ini baru hujan ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kena macet enggak? Tadi kan kita kan ada kemacetan nih di depan jalan. Ya, ini lumayan ada kemacetan. Kemacetan ya. Tapi dengan semangat 45 Nyampe kami sini. datang. Wes luar biasa. Nah, ini kan dulu saya kenalnya kan Linda Cookies nih. Nah, ini sekarang ganti nama ini kayaknya. Linfy Cookies. Iya benar. Ceritanya bagaimana ini? Kemarin kan mengajukan ke pihak Merek ya? merek dan kami ditolak karena yang pemakai Lindanya sudah banyak. Oh, Jadi oke. kami disuruh mencari merek lain yang sekiranya belum ada yang memakai. Oh, gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir, ya tetap aja itu namanya juga sih Linfy itu dari Linda Faiza juga sih. Jadi di penggabungan nama juga. Tapi tetap sama. pakai nama anak ya. Oke. Lah, Pak, waktu di pengecekan merek itu kan bisa online ya. Sudah ngecek yang pakai nama Linfy Cookies sudah ada atau belum? Belum. Oh, belum Sama-sama ada. belum. Oke. Mari kita doakan bersama-sama semoga hak mereknya bisa diperoleh. Oh, sudah keluar. Alhamdulillah sudah keluar. Wah, luar biasa. Sudah keluar. Mantap. Oke. Ini ceritanya bagaimana sih awal mulanya kok bisa tahu-tahu bikin cookies seperti ini, kue kering seperti ini gitu. Itu gini, dari awal sih waktu masih kerja di Depstore ya, saya tuh kalau Ramadan itu sering bikin kayak gini. Cuman kan belum saya incipkan ke chef-chef yang profesional. Jadi ya pokoknya dijual ke teman-teman. Oh gitu. Terus setelah kena PHK tahun 2017, akhirnya berpikir apa ya? Saya tuh masak nggak bisanya cuma bikin kue. Terus akhirnya dari pihak itu saya kan juga pengurus di kampung. Lah terus sama Bu RW-nya itu di sana tuh kan supaya ikut ke KASA. Akhirnya terus bismillah, terus akhirnya ikut jual kue kering ini. Oh gitu. Oke, berarti berangkat dari memang mungkin sempat pernah
hobi atau enggak sih sebenarnya? Kue kering Kalau ini? buat kue kering sih memang hobi. Oh, hobi. Ah. Oke. Berarti berangkat dari hobi kemudian ditawarin ke teman-teman kerja, suatu kerjaan gitu ya. Berarti itu mulai dari tahun 2000 berapa itu mulai pertama nawar-nawarin ke teman-teman itu? Ke teman-teman sih udah lama banget itu. Tahun 2000 berapa ya? 2010-an. Oh, 2010. Itu, Oke. Tapi waktu itu masih belum pakai nama Linda Cookies. Oh, atau belum. Toplesnya juga belum ada namanya. Jadi masih toples yang biasa toples gitu yang ya. biasa itu pokoknya dikasih apa itu stiker warna-warni jadi kelihatan cantik gitu aja. Oke, siap. Lah, inspirasi belajar bikin kukernya dari mana? Itu dari mertua kan seneng apa itu bikin kayak Bikin gitu. kayak gini ya. Akhirnya lihat-lihat terus dari teman juga ngasih resep, terus saya cip kok rasanya enak makanya ikut resep dari teman. Tapi setelah ikut ke kasa dari pihak chefnya dikasih tahu mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurang, terus dan akhirnya seperti sekarang ini. Oke. Nah, ini kalau dulu waktu zaman saya kecil itu juga mama saya itu hobi bikin kue kering gini. Nah, biasanya favoritnya mama saya yang sering bikin itu ini, lidah kucing sama kastengel keju. Cuman karena mungkin dulu saya nggak seberapa suka yang asin-asin gitu ya. Ya maklum lah, maksudnya saya juga papa mama saya kan orang Jawa Tengah. Lidahnya lidah manis. Ya, Nah, benar. kastengel ini nggak suka karena asin gitu loh. Nah, sedangkan kalau kue kering yang lidah kucing itu kan memang manis, suka. Nah, biasanya ini nggak tahu nih dialamin sama Mbak Lindanya nggak nih? Nungguin yang gosong. Iya betul sekali. Betul ya? Kita memang ya yang gosong tuh enak memang betulnya. Tidak menyehatkan tapi enak. Jadi biasanya kalau mama buat itu yang ini sampai gosong, dicariin yang gosong gitu, wah pasti habis. Nah, kadang kalau sudah nggak ada, misalnya pas masak bikinnya yang perfect nih, sempurna nih, jadi nggak ada yang gosong ya. Nah, langsung satu loyang gitu, paling yang sisa yang disimpan masuk toples paling cuma satu red. Satu kolom. Enak, ambil. Apalagi kalau ponakan datang. Wah. Bisa nggak masuk toples itu kok. Iya. Habis semua kok. Iya, habis. Loyang bisa nggak? Saya sama adik saya kan juga mulut jajan, suka jajan. Jadi begitu bikin oven apa? Udah nungguin nih di depan oven, Wah, ini baunya. Langsung bilang sama mama nih, gosongin. Oh, gosong temenan. Nah, terus kalau dari Mbak Lindanya sejak kapan mulai suka bikin juga? Saya nggak Atau pernah- cuman cuma bantu bagian QC nih, quality control alias ngicip. Iya, benar gitu. Iya, benar. Ya, ngicip. Oh. Ya cuma kalau nastar itu muter-muterin Oh, gitu. bulat gitu. Tapi harus belajar untuk cara bikinnya loh. Nanti kalau semisal jadi besar tetap harus ada istilahnya gini. Kalau kita punya usaha ya. Misalnya sekarang ini kan masih dikerjakan sendiri nih. Nah, nanti pada saat semakin besar kan otomatis kita membutuhkan pegawai. Itu dari Bu Nurul dan Mbak Linda itu harus supervise untuk mengawasi bagian kualitas supaya kualitas juga terjaga gitu. Itu nanti Mbak Linda harus belajar. Nah, oke. Sedikit kisah mengenai pandemi nih. Nah, ini musuh kita bersama. Tapi kalau dibilang musuh juga ya ini Jangan, belum iya. tentu akan hilang ya dalam waktu dekat. Nah, sempat mengalami kejadian gimana selama pandemi? Alhamdulillah ya, justru karena pandemi biasanya saya kan posting disuruh sama itu ya mentor posting, saya nurut posting tapi nggak pernah closing. Justru setelah pandemi, tepatnya tanggal 18 Maret itu ya, masuknya pandemi ke Indonesia itu ya, malah saya dapat closing pertama dari IG. Oh, closing pertama dari itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berlanjut jadi customer setia yang pertama kali Oh order. gitu, oke. Kalau yang di toko-toko memang Oh,
tetap istilahnya tetap masuk ke toko-toko ya. Kan di sentra Siola sama yang di Depot Burudi itu yang benar-benar Offline. Oke. Penjualan gimana selama pandemi corona dari awal sampai sekarang? alhamdulillah malah ada peningkatan. Malah naik ya? Untuk yang online ya. Kalau yang Oh, offline untuk memang Turun. Udah. Oke. Pada waktu itu ini enggak apa kayak terbersit ide untuk mengerjakan hal yang lain gitu. kalau mengerjakan hal yang lain enggak sih, saya kan setia. Oh, setia. Oke. Ojo lali yo rek, like, Komen. subscribe, Share. dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gratis loh. Nah, kali ini kan tadi seperti saya bilang, tema kita kebetulan hari ini adalah KIA, bukan klinik ibu dan anak, tapi kombinasi ibu dan anak. Nah, yang mau saya tanyakan nih, bagaimana sih chemistry dari Bu Nurul dan Mbak Linda ini? Mungkin bisa diceritakan. Chemistry-nya gini, kalau untuk semua resep semua saya yang pegang, kayak buat adonan dia tuh yang bantuin kayak bikin bulatannya. Begitu. Tapi saya juga itu kalau salah juga saya omelin. Diomelin, Sampai ya? pernah nangis juga pernah. Oh, pernah nangis juga? Terus mari gitu Puri tidak membuat itu ya? Cuman saya susah kalau pure, kan nggak bantuin akhirnya. Ya paling Akhirnya, paling tinggal diancam sedikit. Makan malam apa enggak? kata kayak jajan loh ya. Oke. Terus sempet enggak dari Mbak Lindanya iseng-iseng bikin kue kering sendiri? Pernah Masih nggak? belum. Belum pernah? Belum pernah. Oke, harus dicoba. Iya. Harus dicoba. Jadi siapa tahu nanti punya kan gini. Ini kan dari kuenya Linfa Cookies ini kan boleh dibilang klasik ya. Klasik kontemporer. Mungkin nanti suatu saat bisa kepikiran ide menu baru. Atau mungkin milenial. varian cookies baru. Untuk milenial. Iya dong, lo kan disesuaikan dengan umurnya. Iya gitu. Nah, terus selama ini apa namanya? Pernah nggak menemui kendala selama produksi? Kalau kendala tuh kadang-kadang gini kok. Kendalanya tuh di males. Kadang-kadang juga jemu ya. Saya kan kalau bikin kue ini durasinya 5 sampai 6 jam. Oh, untuk satu produksi. Untuk satu produksi. Itu kadang-kadang kalau sudah kedatangan penyakit M itu ya susah juga. Bisa juga ya. Selain kue kering, bisa bikin apa lagi nih? Kemarin sih coba bikin makaroni skutel, terus coba bikin Pisang bolen. Oke. pisang itu, terus sama yang molen pisang juga Sudah bikin. Sudah dipasarkan juga. sudah. Cuman karena kendala di mereknya belum ada dan packagingnya juga belum ada, jadi pemasarannya masih kanan kiri. Oh, masih tetangga gitu ya, sama teman-teman gitu ya. Iya. Nah, kalau dari ini kan ada 5 ya. Dari 5 ini mana yang dulu menjadi tonggak sejarahnya Bu Nurul untuk aku jualan cookies? Itu nastar. Ini nastar ini kebetulan ya. Nastar. Nah, ini Ada nastarnya. sobat inspirasi, ini kebetulan ini kan yang disegel nih. Ini kalau dibuka bayar ini. Ini kebetulan di bawah testernya. Nah, ini berarti yang kreasi pertama ya, boleh dicoba ya. Gratis kan ya? Nah, ini sedikit review. Enak. Ini dia punya kuenya tuh lembut. Nah, jadi mungkin buat sobat inspirasi kalau mau apa namanya, mau cari kue kering nastar untuk di Surabaya ya, bisa di mana, Bu? Bisa di IG, walaupun ini namanya udah ganti merek jadi Linfa Cookies, tapi IG kami tetap Oh, tetap yang lama, yang ini ya, Linda Cookies ya. _, tetap itu. Oke. Di WhatsApp-nya boleh ya disebutkan Boleh, WhatsApp-nya? boleh. 0822 3485 1452 ya. Oke. Nanti ya di sini ada ya, Dek. Oke, siap. Nanti dimunculkan sama editor nanti. Nah, Gitu. sementara ini kan kalau jualannya kan oh ya, tadi ditaruh di beberapa tempat oleh-oleh ya. Itu sampai sekarang masih jalan atau gimana? Walaupun tersendat-sendat, tapi saya usahakan itu continue, jadi tetap jalan, tetap aja di Tetap sana. ada ya, berarti ya. Oke. Tetap. Nah, kalau untuk di online-nya bagaimana? Di online-nya alhamdulillah jalan.
di Instagram aja atau gimana? Nah, selama ini customer kami memang dari Instagram. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kalau yang lainnya belum. Oh belum, belum coba. Belum coba. Oke. Ya jadi nanti buat sobat inspirasi kalau mau tertarik untuk mencari jajanan, istilahnya jajanan klasik nih, kue kering klasik buat sembarang acara ya sebenarnya ya, nggak cuman hanya untuk nggak hanya nunggu lebaran kuda. Walaupun klasik tapi kan kemasannya berusaha mengikuti yang milenial. kan, Oke. pakai yang Tapi bagus sih ini cantik sih. Dia tidak seperti biasanya. Kalau kue kering biasanya kan toples yang model datar. Nah, ini modelnya berdiri. Unik sih, ide menarik. Kemudian waktu itu kan penjualannya kan di ini ya, di teman-teman kerja waktu itu. Masih inget nggak pembeli pertama di luar teman-teman itu? Untuk siapa? yang toples yang masih lama dulu. Enggak, teman aja. Oh, hanya teman aja. Benar-benar Oke. teman aja. Kalau untuk yang usia untuk market pasar baru berarti yang sudah mulai yang benar-benar model udah, bagus ini ya berarti yang ya. packagingnya gitu. Oke, luar biasa. Nah, yang saya penasaran satu lagi nih. Modal awal berangkat dari mana nih? Dari Pesangon. Oh, dari Pesangon. Aduh. Berarti dari Pesangon itu langsung dibelikan kayak oven, kemudian mixer dan lain-lain itu ya. Sempat ada masuk komplain nggak? Misalnya mungkin apalah gitu misalnya. Kalau masalah rasa sih selama ini belum pernah ada komplain. Cuman kalau kemasannya memang saya rubah dari yang toples biasa itu, saya berpikir gimana supaya kue kering itu nggak dimakan hanya untuk lebaran aja. Jadi saya mikir gimana kalau toplesnya di model tinggi kayak gini. Kalau di model tinggi kayak gini kan kesannya nggak ke lebaran. Iya sih. Jadi memang. kesannya kayak kemana-mana bawaannya juga gampang, nggak mudah pecah, lebih mudah dibawa lebih kemana-mana. praktis ya istilahnya ya. Iya. Oh, ini juga dia plastik ya. Kalau yang biasa itu kan bahannya kan kayak mika ya. Iya, Mika benar. keras. Oke. Nah, ini yang desain siapa? Yang desain itu minta tolong desainer itu. Oh. Kekuatan minta tolong. Enggak kok, loh, bayar. Oh, bayar. Oh iya. Berarti bukan yang gratis. Bukan bayar. Nah, oke. Nah, ini yang saya penasaran nih. Ini biasanya sih saya tanya ke beberapa UMKM juga yang sekiranya produknya punya banyak kompetitor. Kiat-kiatnya gimana sih supaya bisa survive, supaya bisa tetap menonjol di persaingan kue kering? Saya percaya aja ya dengan doa. Wah, kekuatan doa berarti ya. Oke. Apa sih yang ingin dicapai gitu, entah secara pribadi atau secara yang berhubungan dengan ini gitu. Harapannya kalau untuk usaha sih kepinginnya ya semakin maju. Ini maju. Kalau Pengen punya outlet sendiri. pengen punya outlet sendiri. Iya. Sudah ada gambaran kira-kira kalau mau buka outlet di mana? Kalau pengen buka outlet yang Tempatnya strategis lah. strategis di Raya Demak itu juga bagus. Kenapa Raya Demak? Karena saya tinggalnya kan dekat situ. Oh walah. Oke, di Raya Demak ya. Oke. Mungkin dari Mbak Lindanya diam sekali. Lo jangan malu-malu lo, boleh cerita monggo. Ada cerita apa selama apa? Tahu-tahu namanya dipakai gitu. Namanya dipakai sebagai nama usaha gitu. Gimana? Ya, Pertama seneng kali sekali tahu. sih. Hah? Ya seneng sekali. Oh, senang sekali ya, narsis ya. Oke. Semoga terkenal juga. Semoga terkenal ya. Wah, luar biasa. Kira-kira ini saya punya rapid test ini. 2 pertanyaan cepat. Harus dijawab ya. Kue kering atau kue basah? Kue kering. Kue kering. Kenapa? Suka aja sama kue Oh, kering. suka aja sama kue kering. Oh, Kalau kenapa? kue basah kan cepet basi gitu ya. Oh. Gak bisa tahan lama gitu. Nah, ada satu rapid test lagi nih. Siap ya? Mama yang bikin kue atau Mbak Linda yang bikin kue? Mama yang bikin kue.
Loh, boleh enggak? Ayo. Mama. Oh. Oke. Kenapa? Takut gak enak beda. Oh, takut gak enak loh. Makanannya nanti. Namanya pengusaha tidak boleh takut untuk mencoba. Iya sih. Yang penting nggak enak waktu nyoba daripada nggak enak di tempat customer, betul nggak? Iya benar. Nah, itu. Mbak Lina kuliah di mana sekarang? Kuliah di Universitas Wijaya Putra. Wijaya Putra itu di mana ya? Di Benowo. Oh, di Benowo. Ambil jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Wah, berarti nanti harus jadi memanajemen Linfai Cookies. Amin. Oh ya, nanti supaya karena kalau nanti sudah dibikin besar, nanti punya outlet, itu harus ini nih, dibikin ini manajemennya seperti apa. Kemudian kayak mengatur bahan bakunya itu. Itu sih. Nah, mungkin dari Bu Nurul sama Mbak Linda, mungkin monggo kalau mau kasih pesan-pesan atau yang istilahnya yang membuat semangat atau bagaimana terus semangat di tengah kondisi yang seperti ini. Monggo. Ya tetap semangat aja ya, karena rezeki kan sudah ada yang ngatur. Nah. Udah gitu aja. Wah, singkat, padat dan dalam. Dari Mbak Linda mungkin. Jangan takut untuk bermimpi karena mimpi pasti akan menjadi kenyataan. Mimpinya apa? Mimpi apa? Kalau dari Mbak Linda sendiri. Mimpinya pengen punya usaha sendiri. Oh, nah, ya berarti memang ini masa yang dimana semua orang mengalami kondisi yang sulit. Ya, jadi kita tidak boleh menyerah, kita harus semangat, tetap bawa dalam doa. Ya. Jadi karena kita percayalah Tuhan tidak akan atau Allah tidak akan memberikan cobaan yang lebih berat dari kemampuannya kita. Oke. Kalau gitu kita sudah sampai sini saja. Buat sobat inspirasi sekalian, jangan lupa untuk klik like, komen ya, komen. Nanti kemudian kalau ada pertanyaan boleh silakan ditulis di kolom komentar. Nanti jangan lupa juga subscribe dan share ke media sosial sobat inspirasi sekalian biar banyak orang yang semoga terinspirasi dari video kali ini. Oke. Kalau gitu, saya Andreas, Saya Nurul. Saya Linda. terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat inspirasi, sebentar. Jangan ditutup dulu videonya. Ada pesan sponsor mau lewat. Mau silakan. Assalamualaikum ya, saya Nurul. Saya sampaikan jangan lupa untuk follow @linda_cookies ya, untuk follow Instagramnya Linda Cookies di @lindacookies_ ya. Nanti kalian akan mendapatkan promo-promo dari kami. Wow, ayo guys, ayo sobat inspirasi, di follow Instagramnya @lindacookies supaya dapat banyak promo menarik. Ini khusus sobat inspirasi loh. Jangan dilewatkan kesempatan ini ya. Dadah.